Tuhan tahu sekali apa yang terbaik untuk umat pilihannya. Yaitu apa? Anugerah keselamatan. Di dalam seluruh teologi reform, dari mulai konsep creation sampai dengan pemulihan manusia jatuh dalam dosa dan diperbarui dalam Kristus, sampai kita nanti rapture, kita dipermuliakan, semua diikat dengan namanya covenant. Jadi teologi reform tidak akan terlepas namanya satu perjanjian. Perjanjian adalah satu kesepakatan yang dimana ada satu janji yang dimana harus dipenuhi syarat-syarat itu, baru berkat itu diberikan. Tapi masalahnya, saudara, perjanjian ialah satu perjanjian yang kekal. Maka syarat itu mungkinkah bisa dipenuhi oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa? Jawabannya tidak mungkin. Maka Allah yang membuat satu perjanjian, nanti depan kita mengerti Allah juga yang memenuhi seluruh perjanjian itu. Melalui apa? Melalui daripada seluruh peran Allah Tritunggal di dalam kesatuannya. Maka anugerah itulah satu kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Maka perjanjian dengan satu anugerah ini menjadi satu kesatuan, tetapi ketika ini menjadi satu kesatuan dikerjakan oleh Sang Allah itu sendiri yang kekal. Maka perjanjian ini akhirnya tidak mungkin gagal, dan perjanjian ini tidak mungkin bisa mengalami kehancuran, dan perjanjian ini tidak bisa mengalami sesuatu yang sifatnya digagalkan oleh manusia menerima perjanjian itu. Oleh karena itu maka kita mengerti mengapa Allah menjadi manusia. Dan kenapakah Kristus menjadi manusia? Dia berperan untuk mengambil rupa sama seperti kita untuk menebus dosa kita. Nah, jadi di dalam bagian ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana kekristenan pada waktu menyatakan Allah tiga pribadi satu esa. Penting. Kenapa penting? Karena di dalam agama lain tidak berani yang mengatakan Allah seperti ini. Jadi ketika akhirnya Allah dalam tiga pribadi membuat satu perjanjian, dan Allah yang memenuhi perjanjian itu adalah Allah yang konsisten di dalam program kekekalannya. Jadi kalau ditanya, kapankah seluruh planning keselamatan diberikan kepada kita? Sejak kekekalan. Jadi artinya Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, karena Allah itu sempurna dalam rancangannya. Dan tugas kita adalah memunculkan umat pilihan melalui penginjilan. Jadi Allah Bapa memilih, Allah Anak melaksanakan pemenuhan persyaratan, Allah Roh Kudus menggenapkan memakai kita. Nah, jadi di dalam bagian inilah, saudara, instrumen yang terindah daripada covenant anugerah ketika kita menyaksikan kemuliaan itu. Nah, di dalam konteks ini, Paulus berbicara tentang kekayaan anugerah untuk orang pilihan. Maka kekayaan untuk anugerah orang pilihan, kita akan menikmati berkat surgawi. Nah, jadi di dalam bagian ini, saudara, Allah datang ke dunia dalam kasih. Misi dikerjakannya untuk menjadikan kita kembali menjadi anaknya. Karena kita sudah menjadi anak yang terhilang, dimiliki oleh dunia, dikuasai oleh setan. Hidup menjadi anak Tuhan. Damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan kepada kita tidak akan terhilang. Kenapa tidak akan terhilang? Karena itu dikerjakan oleh Kristus. Dan damai sejahtera itu sudah merubuhkan tembok pemisah antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Dan damai sejahtera daripada Kristus sudah mendekatkan kita diri lagi dengan Tuhan, karena dulu kita terasing. Dan damai sejahtera ini membuat kita disebut sahabat Allah. Kita bukan lagi musuh-musuh Allah. Maka pada waktu kita menikmati damai dalam firman yang tinggal dalam hidup kita, dan kita membiarkan firman itu memenuhi kita, maka damai itu akan dipelihara oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah, saudara, mengingatkan kepada kita satu covenant anugerah. Perjanjian anugerah yang Tuhan berikan, itu yang tertinggi adalah berkaitan dengan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Di luar daripada Yesus, tidak ada nama yang menyelamatkan.